Ya dalam banyak kali ya saya kira, karena ini kan diputuskan di akhir. Mestinya sejak awal ketika gugatan itu disampaikan 8 bulan yang lalu oleh teman-teman PSI, mestinya segera diputuskan supaya tidak dikaitkan dengan kepentingan Pilpres dan ingin memajukan Gibran sebagai calon wakil Prabowo Subianto. Di mana tidak mau dikaitkan. Kita tahu bahwa PSI ini kan mazhab politiknya Jokowi. Mereka punya ideologi namanya Jokowisme. Merah kata Jokowi, merah pula kata PSI, putih kata Jokowi, putih pula kata PSI. Jadi wajar kalau kemudian ini dikaitkan. Dan teman-teman PSI sebenarnya tanggung bagi saya, ngapain 35 tahun? Betul kata Bang Iqbal itu. Mestinya 18 tahun sudah boleh. Persoalan apakah hak politik itu dipakai atau tidak, itu lain hal. Kenapa ini dikaitkan dengan Mas Gibran? Karena yang punya resource politik, infrastruktur politik untuk bisa maju di 2024, itu hanya Mas Gibran. Yang lain nggak sanggup. Di tempat yang lain 35 tahun itu sibuk cari kerjaan. Aktivis mahasiswa yang 35 tahun itu masih menjadi pengurus besar HMI, pengurus besar PMI, nggak mikir negara ini, karena mereka nggak punya resource. Bahkan pengurus-pengurus KNPI juga di atas 40. Oleh karena itu, kalau saya menangkap dari jauh, pernyataan Bang Iqbal ini sebenarnya itu cukup diamini oleh Bang Iriko. Kalau mau jujur sebenarnya, teman-teman PDIP ini tanduk-tanduknya keluar semua. Jadi gini, sebentar, kalau 18 tahun berarti Mas Adi setuju. Ya. Iya toh, kalau misalnya besok misalnya Hakim Konstitusi memutusnya 18 tahun, berarti setuju kan? Supaya tidak ada intensi ini dikaitkan hanya kepada sosok tertentu. Lah iya, berarti kan setuju. Nanti dikaitkan setuju kan? Betul. Nanti takutnya gini, diputus misalnya 18 seperti yang diusulkan tadi. Tahu-tahu Gibran juga dicalonkan. Nanti disalahkan lagi, ini seakan-akan biar bagus setuju juga, tapi gitu. tidak berlakukan pemilu kali ini. Ini kan benar-benar ini minta lagi yang baru nih. Benar-benar permintaan baru. Ini permintaan baru. Beda tadi, ini penjelasan tadi itu beda. Masa orang mau bertanding baru peraturan direvisi. Karena ada orang bukan, itu konstitusional nggak melakukan revisi judicial review. Iya, makanya ini kan ibaratnya pertandingan ini sudah mau sudah siap-siap nih. Yang di judicial review itu kan bukan hanya ini, bukan hanya aturan ini, banyak aturan-aturan lain yang di judicial review. Termasuk kemarin terbuka tertutup sistemnya, itu kan di judicial review juga. Itu juga jadi perdebatan panjang kemarin kan. Nah sekarang ini jadi perdebatan juga. Ujung-ujungnya apa sebetulnya mau kita kejar? Menurut saya sebetulnya adalah bagaimana agar pemilu ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian bisa mengakomodir semua kepentingan, termasuk untuk dijalankan dan mencalonkan. Saya lanjut ini, belum selesai. Saya melihat Bang Iriko itu tanduknya lagi ditahan, keluar itu 10 tanduk. Tinggal nungguin truk. Bantai. Nah dan ini juga, kalau saya ngelihat Bang Saoleh dan teman-teman ya, saya agak aneh gitu, mereka terkesan sami'na wa ta'na dan tidak marah. Kalau mau jujur, ini terkesan tidak dianggap. Erick Thohir itu kurang apa? Menko, popularitasnya mantap, elektabilitasnya sampai nyentuh ke langit yang ketujuh. Ini saya luruskan sedikit, Jadi gini loh, sampai sekarang seperti yang saya katakan tadi. Menko kerjanya mantap, Ketua Umum Partai Golkar, suaranya di saat ini di DPR, itu nomor 2. Yusril itu kurang apa? Profesor hukum tata negara, tapi seakan-akan nggak dianggap gitu loh.